Untuk kali ini, untuk minggu ini pembahasannya ada 3 hal, yaitu penataan ruang kelas, pengorganisasian murid, dan disiplin kelas. Mari kita bahas tentang penataan ruang kelas terlebih dahulu. Mari kita bahas tentang penataan ruang kelas gitu kan. Yang pertama kita pengertian penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas itu adalah proses di mana guru menata kelas gitu. Bagaimana proses guru itu mengatur, mengkondisikan kelas itu agar proses pembelajaran itu berjalan dengan aman, baik gitu kan. Berjalan dengan sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu kan. Nah, ini juga bertujuan untuk agar anak-anak itu merasa nyaman dan aman gitu di dalam kelas. Dan anak-anak betah gitu di dalam kelas gitu kan. Nah, ada beberapa aspek yang penting dalam mengatur ruang kelas, seperti pengaturan ruang dinding, langit-langit kelas. Yang kedua, pengaturan ruang lantai. Yang ketiga, pengaturan meja dan kursi siswa. Nah, jadi pengaturan meja dan kursi siswa tuh misalnya kursi siswa tuh kan, kursi siswa tuh kita tidak hanya bisa mengaturnya hanya satu baris saja gitu kan. Bagaimana kita bisa mengolah dan menata kursi siswa tuh, misalnya minggu ini dia duduknya melingkar gitu kan, minggu ini duduknya tuh sejajar berbaris gitu kan, dan minggu ini nanti kursinya diangkat semua, terus duduknya di lantai gitu, duduknya lesehan gitu kan, belajarnya lesehan gitu. Pengaturan meja juga itu sama gitu kan, kayak meja dan kursi itu kan satu paket gitu kan. Yang keempat, pengaturan lemari buku dan material pembelajaran gitu. Nah, pengaturan lemari buku biasanya kan kalau di sekolah-sekolah kan ada lemari buku tuh kan. Nah, itu tuh bagaimana pengaturannya gitu, apa saja yang di dalam lemari itu gitu kan. Di dalam lemari itu bisa berupa alat pembelajaran, buku-buku paket, buku-buku pembelajaran, mungkin buku siswa juga ada gitu. Jadi kita harus menata agar tidak berantakan lemari buku tuh. Dan material pembelajarannya juga tidak kececer kemana-mana. Yang kelima yaitu pengaturan meja tulis dan perlengkapan guru. Nah, jadi guru itu bisa mengatur gimana dia mau duduk gitu kan. Misalnya minggu ini di kanan gitu kan, deket lemari buku gitu. Kalau misalnya minggu yang besok di tengah, dan terus kalau misalnya duduknya melingkar, gurunya di tengah tuh kan. Kalau misalnya duduknya berbaris, gurunya bisa di kanan deket lemari buku. Misalnya kalau misalnya duduknya lesehan gitu kan, misalnya guru juga bisa duduk lesehan juga gitu. Jadi belajarnya ala-ala di alam-alam terbuka gitu kan. Nah, perlengkapan guru gitu seperti spidol, terus pena, pensil, penghapus, penggaris gitu. Nah, itu semua harus disiapkan dan harus ditata dengan rapi di meja guru atau di lemari buku juga boleh. Di materi kedua kita akan mempelajari tentang pengorganisasian murid gitu kan. Nah, pengorganisasian murid itu adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengatur kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran agar proses pembelajaran dan kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan hikmat dan berjalan dengan lancar gitu kan, dan teratur sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat gitu kan. Nah, ada pengorganisasian murid itu di kelas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengarahkan siswa kepada materi yang akan dikaji. Nah, kita mengarahkan siswa, hari ini kita bahas tentang matematika perkalian gitu kan. Nah, jadi kita bisa mengawalinya tuh dengan, pernah nggak sih kalian mengenal dengan perkalian gitu kan, atau masih banyak lagi gitu kan. Nah, terus yang kedua itu melibatkan murid dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelas. Nah, misalnya kita melakukan kegiatan kelas, misalnya kita melakukan eksperimen gitu kan. Nah, kita memberitahu gitu kan, bukan tiga atau pembahasan terakhir gitu kan. Yang pertama kita disiplin kelas gitu kan. Apa sih disiplin kelas gitu kan? Nah, disiplin kelas adalah serangkai aturan yang diterapkan di lingkungan sekolah agar proses pembelajaran berjalan teratur dan kondusif. Dengan penerapan di disiplin kelas ini, siswa bisa
mengetahui tanggung jawabnya gitu kan. Nah, bagaimana sih strategi yang tepat untuk membangun disiplin kelas gitu kan? Yang pertama yaitu buatlah aturan kelas yang sederhana gitu kan. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di laci, tidak boleh membuang sampah di bawah meja, atau tidak boleh minum saat pembelajaran sedang berlangsung gitu kan. Nah, hal tersebut saat kita membuat aturan kelas, kita libatkan siswa tersebut. Kita harus melibatkan siswa agar mereka juga senantiasa menaati aturan tersebut. Jadi aturan ini bukan ibu saja gitu yang buat gitu kan. Jadi aturan ini aku juga yang buat gitu. Aku juga yang harus menaati aturan tersebut gitu kan. Nah, yang kedua, konsistensi. Terapkan aturan secara konsisten untuk semua siswa. Jadi tidak harus membeda-bedakan. Misalnya si ini boleh minum, si itu kok nggak boleh gitu kan. Padahal aturan awal tadi tidak boleh minum di kelas gitu kan. Jadi kita tuh tidak boleh membeda-bedakan siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi konsisten, harus sama rata gitu. Jadi kalau aturannya tidak boleh minum dalam kelas, berarti siswa yang lain juga tidak boleh minum dalam kelas tanpa terkecuali gitu kan. Misalnya si Ani membuang sampah di selorokan gitu kan, sedang yang lain ini tidak terus. Nah, kan kalau misalnya kita melanggar peraturan tuh biasanya kita tuh menerapkan, misalnya kita ketahuan membuang sampah di bawah meja, denda nggak gitu, atau ada hukumannya nggak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya si Ani ini melakukan kesalahan atau tidak menaati peraturan, jadi si Ani ini harus didenda atau sesuai kesepakatan kita gitu kan, sesuai kesepakatan seluruh siswa tadi. Kita kan sudah mengaturnya di awal gitu kan. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan itu kita harus memberi hukuman memberi punishment kepada si Ani tersebut. Tidak terkecuali misalnya si Ani itu anak guru gitu kan. Tidak gitu kan, harus menyamaratakan. Yang ketiga, model perilaku positif. Nah, jadi guru itu sering diguguh dan ditiru gitu kan. Jadi awalnya untuk kita disiplin kelas itu dari gurunya dulu gitu kan. Jadi kita sebagai calon guru gitu kan, kita sebagai guru kita harus disiplin terlebih dahulu. Misalnya kita tidak boleh telat masuk kelas gitu, terus kita harus berperilaku positif gitu. Kalau aturannya awal tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita juga sebagai guru atau sebagai calon guru kita juga tidak boleh melakukan perbuatan tersebut agar anak-anak bisa meniru kita gitu kan. Berikan hal-hal positif pada siswa yang menunjukkan perilaku baik gitu kan. Jadi senantiasa siswa itu bisa meniru kita gitu kan. Jadi karena kalau kata pepatah itu guru itu digugu dan ditiru gitu kan. Jadi guru tuh pion pertama dalam penerapan kelas gitu, disiplin kelas. Jadi kalau kita mau punya kelas anak siswa-siswa yang disiplin, kita mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari gurunya tersebut.